Changan Deepal S07 atau S07. SUV full electric medium baru dari brand Cina baru lagi, Changan. Nah, jadi meskipun si brand Changan ini baru aja masuk ke Indonesia, tapi dia sama sekali bukan pemain otomotif baru ya. Nah, terus apa aja keunikannya si Deepal S07 ini dibanding kompetitor-kompetitornya? Buat detailnya simak di 10 menit dari Changan Deepal S07. Satu, apa itu Changan? So, brand Changan itu apa lagi sih? Nah, kayak yang tadi kita bilang, meskipun di sini baru masuk, tapi Changan ini bukan pemain baru. Malah dia udah ada dari tahun 1860-an, di mana dulunya Changan adalah sebuah pabrik yang suplai ke militer Cina. Nah, tahun 59 memproduksi mobil pertama di Cina. Dan sekarang Changan jadi satu dari 4 pabrikan otomotif terbesar di Cina saat ini. Di Cina sendiri Changan memproduksi banyak banget modelnya. Dan Changan juga punya beberapa sub-brand kayak Deepal, Avatar, Nivo, dan beberapa joint venture dengan brand global supaya produk-produknya mereka bisa dijual di Cina ya. Nah, di Indonesia, Changan menggandeng grup Indomobil dan di akhir 2025 ini langsung kenalin 2 mobil di sini. Yang pertama ada EV Micro yang disebut Lumin dan satu lagi SUV EV Medium yang disebut Deepal S07. Nah, yang bakal kita review di video ini yang si S07 ini ya. Changan Deepal S07 masuk ke Indonesia dalam satu varian aja dan bakal ketemu SUV EV Medium lain kayak BYD Sea Lion 7, Ion Haptech HT, Xpeng G6, Hyundai Ioniq 5, Toyota BZ4X dan sejenisnya. Tapi harganya menarik ya, 600 juta kurang sedikit. 2. Pilihan warna. Changan Deepal S07 ini ada 5 pilihan warna eksterior. Putih Comet White, abu-abu Lunar Grey, hitam Eclipse Black, hijau Nebula Green, dan orange Sunset Orange. Dan ada 2 pilihan warna interiornya, hitam dan orange. 3. Motor dan baterai. Oke, in case dari tadi nggak ngeh, Changan Deepal S07 ini elektrik ya. Dan keren nih, buka kap depan, tada, isinya bagasi. Gede banget ya. Nah, ini karena motornya S07 ini ada di belakangnya. Yes, dia motor belakang dan penggerak roda belakang. Nice ya. Tenaga motornya 160 kW atau 215 HP dan torsinya 320 Nm. Bukan yang terkencang emang di kelasnya, tapi tetap udah lebih kencang dibanding mobil bensin apapun di harga segitu sih ya. Klaim akselerasinya pun oke ya, 0-100 km/jam dalam 7,9 detik aja. Transmisinya tentu direct dengan reduction gear yang kontrolnya pakai tuas di ujung kanan sini. Operasin tuasnya sambil injek pedal rem ya, buat maju masukin ke D, dorong ke bawah yang jauh. Kalau mau ke N dari R ke bawahin agak ditahan, kalau udah mau berhenti tinggal klik P aja. Ada 4 mode berkendara yang bisa dipilih dari widget sini atau dari settings drive mode ini ya. Ada Eco, Comfort, Sport, dan Customize. Dan di Customize ini kita bisa set nih akselerasinya mau dibuat gimana, bobot setirnya gimana, regen brakingnya gimana, dan brake boostnya gimana. Kayak yang tadi kita bilang tentunya ada regenerative braking, alias kalau kita lepas pedal gasnya, motornya bakal berkebalikan fungsi jadi generator dan bakal memelankan mobil sekaligus perlahan ngecharge baterainya. Ini bisa kita set kalau masuk ke mode customize dan dia unik tuh ya. Settingsnya bisa pakai variabel bebas gini dari 0 sampai 100 ya. Nice lah. Baterainya di bawah mobil. Jenisnya NMC alias Nickel Manganese Cobalt atau Ternary Lithium yang jangan sebut Golden Shield Battery. Pada dasarnya baterai ini terintegrasi ke platformnya alias CTV atau Cell to Vehicle. Jadi bisa ngasih ruang di dalam yang lebih lega. Diklaim sangat aman juga, udah terpasang di lebih dari 1 juta kendaraan tanpa satupun insiden overheat dan punya sistem AI buat analisa kondisi mobilnya plus sistem dual method buat mencegah thermal runaway. Dan diklaim tahan lama juga, umur selnya lebih dari 5.000 cycle dan gak ada penurunan umur baterai yang signifikan setelah menempuh jarak 600.000 km. Kapasitas baterainya 79,97 kWh dan sekali charge penuh, klaimnya bisa menempuh jarak hingga 560 km kalau pakai pengetesan dengan metode NEDC. Charge-nya dari belakang kiri sini. Tinggal tekan aja dan kapnya kebuka ya. AC charging-nya pakai port Type 2 bisa terima daya hingga 7 kW ya. Sedangkan DC charging atau fast charging-nya pakai port CCS2 bisa terima daya hingga 130 kW dan diklaim bisa charge dari 30-80% dalam 35 menit. 4. Fitur berlimpah. Yes, mobil Cina baru yang artinya fiturnya Changan Deepal S07 ini nggak mungkin sedikit lah ya. Paling unik si layar head unitnya ini. Gede banget ya, 15,6 inci yang disebut Sunflower Touchscreen. Nah, kalau kompetitornya bisa muter-muter, di sini bisa nengok ke kiri atau kanan. Keren tuh ya. Jadi defaultnya dia ke tengah,
Tapi pakai yang di quick control sini kita bisa pilih nih buat geser dia ke kanan, buat fokus ke driver, ke kiri buat fokus ke penumpang depan, atau ke tengah buat semua. Sebenarnya di setting sih kita bisa pilih mau geser seberapa derajat ya. Jadi dia nggak kekunci di 3 sudut tadi aja. Fleksibel lah. Dan yang paling unik kalau kita pilih opsi yang ini, nanti dia bisa deteksi nih. Kalau nggak ada orang di dalam, layar bakal standby di tengah. Tapi kalau ada orang masuk ke sisi driver, layarnya bakal langsung belok ke sisi driver. Dan kalau orang nggak pindah ke duduk sisi penumpang, layarnya geser ke sisi penumpang. Nice ya. Oke, isi head unitnya kita lanjut nanti karena banyak ya. Nah yang oke lagi, jadi si S07 ini punya 4 kamera di luar. 1 di depan, 1 di masing-masing spion, dan 1 di belakang. Tapi kalau buat jadi kamera 360 kan udah biasa ya. Nah ini kamera yang sama bisa dijadiin dashcam juga. Nah jadi bisa selalu ngerekam tuh ya kejadian yang ada di sekitar mobil tanpa perlu pasang dashcam tambahan lagi. Nice ya. Dan ada 1 kamera lagi. Bukan di luar tapi ada di dalam mobil. Nih di overhead konsolnya. Buat apa? Well, bisa foto seisi kabin atau bisa video seisi kabin kalau kalian mau. Tapi di head unit juga kita bisa aktifin gestur macam-macam nih. Manfaatin si kameranya. Jadi kalau ngelakuin gestur ini di depan kameranya, nanti bisa langsung ngelakuin sesuatu. Misalnya kalau gestur V buat ambil foto, gestur kepala tangan buat pause lagu, gestur oke buat mulai lagu, gestur 5 jari buat tutup telepon, gestur gaya nelpon buat angkat telepon, gestur depan bibir itu buat matiin suara. Keren ya? Lanjut, cangan di Pal S07 ini dapat konektivitas HP, yang artinya kita bisa pantau dan kontrol beberapa fungsi mobilnya dari HP kita selama terkoneksi internet ya. Dan ada fitur Bluetooth key juga, yang artinya harusnya kita bisa gantiin kunci mobilnya dengan HP kita aja. Plus buat fitur emergensinya, ada roadside assistance yang bisa diakses di head unit, atau tombol SOS ini di overhead konsolnya yang bisa hubungin layanan emergensi ya. Sound systemnya premium ya, pakai speaker in-house-nya Dipal yang ada tulisan Dipalnya di beberapa titik. Total ada 14 speaker surround ya, karena ada di pilar C-nya sini juga. Dan dari settingsnya kita juga bisa aktifin sound effect kayak live, music hall, passion, dan cinema gini. Termasuk ada speaker di headrest driver juga. Dan dari head unit sini kita bisa set buat munculin suara navigasi dan suara telepon hanya dari speaker headrestnya aja ya. Lanjut, jok depan selain keduanya elektrik pengaturannya, keduanya juga dapat pendingin jok ya. Masing-masing 3 level yang bisa diaktifin di head unit sini. Nice. Lanjut lagi, AC-nya dual zone auto climate control, yang artinya suhu kiri dan suhu kanan bisa dibeda-bedainnya. Suhu paling dinginnya 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 32,5 derajat. Dan kalau klik gambar kipas yang di tengah, dia bakal buka menu full AC-nya. Nah, dia tentunya ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan, dan ada filter PM 2.5 juga. Tapi yang unik, coba lihat ventilasi AC depannya. Nggak ada buat ngatur arahnya kan? Nah, itu karena semburan AC depannya diatur secara elektrik ya dari layarnya sini. Meskipun kedengarannya repot, tapi karena ini aturnya elektrik, jadi kita bisa set fitur smart ini yang kayak aktifin mode swing di AC rumah ya. Jadi semburannya bakal gerak-gerak biar nggak nyembur ke satu arah yang sama terus. Oke lah ya. Di belakang juga ada ventilasi AC ini yang arah semburannya manual, tapi uniknya dikasih kontrol tambahan nih. Nah ini kalau dinyalain bakal ada tulisannya suhu sendiri. Tapi ini sebenarnya yang kita atur suhu sisi penumpang depannya. Jadi yang di belakang sini nggak independen. Dan selain buat atur AC, tombol capacitive flyer di belakang sini juga bisa dipakai buat atur sunshade panoramic roof-nya dan atur jok penumpang depannya. Lanjut, ada panoramic roof, yes modelnya yang bisa dibuka tutup shade-nya aja ya. Kacanya nggak bisa dibuka, tapi udah cukup lah ya di Indonesia. Dan masih ada tombol fisikalnya juga buat buka tutupnya. Nah, S07 ini nggak ada instrumen cluster, adanya head-up display atau yang cangan sebut augmented reality head-up display. Jadi info-info pentingnya bakal dipancarin ke kaca di depan driver dan kelihatan gede tuh ya HUD-nya. Sayangnya karena ini masih showroom mode, jadi kita belum bisa coba head-up display ini bakal muncul apa-apa aja. Tapi di setting sih ada pengaturan standar lah, termasuk snow mode yang bikin displaynya lebih kontras dari background putih. Ini remote kuncinya, bentuknya keren sih ya. Nah dia ada 4 tombol ya, lock, unlock, buat buka bagasi dan buat cari mobilnya pakai alarm. Di handle pintunya sih dia nggak ada passive keyless entry ya. Jadi kalau mau buka kunci kayak biasa, kita harus klik tombol di remote ini. Nanti kuncinya kebuka dan spionnya juga kebuka ya. Dan buat kunci lagi, klik lagi di remote-nya dan spionnya bakal kelipat lagi. Tapi kalau dari head unit ini kita aktifin 2 mode ini, nah nanti jadi ada fitur walk away lock yang kalau kita jauhin mobilnya sambil bawa remote kuncinya, si mobilnya bakal kekunci otomatis. Dan ada welcome unlock, jadi kalau kita deketin lagi, kuncinya bakal kebuka otomatis. Nice ya. Remote-nya juga bisa dipakai buat buka semua jendelanya kalau kita klik dan tahan tombol unlock-nya. Dan bisa dipakai buat tutup semua jendela lagi kalau kita kunci mobilnya lagi.
Inputnya di depan ada wireless charger. Buat yang HP-nya C standar tinggal ditaruh aja dan nanti bakal ke charge. Yang HP-nya compatible juga bisa charge sampai 40 watt ya. Dan ada pendinginnya juga biar HP-nya nggak kepanasan. Di bawah ada satu power outlet dan ada 2 USB port, satu Type A dan satu Type C. Dan di belakang ada tambahan satu USB port lagi Type C ya. Jendelanya keempat-empatnya full auto up down. Dan keren nih, jendela depannya double glass. Mestinya bakal super kedap ya. Wipernya otomatis, yang kontrolnya ada di sisi kiri setir sini bareng sama lampu sein dan lampu jauh. Plus ada kontrol di head unit juga ya buat aktifin autonya dan buat aktifin wiper belakang plus washernya. Lampunya juga otomatis, aturnya dari head unit sini dan ada buat atur ketinggian sorotan lampunya. Setirnya yang sebelah kanan ada tombol kontrol audio, track, atur MID dan voice command. Tapi kan karena dia nggak ada instrumen clusternya, jadinya MID-nya yang berubah-berubah pasti klik itu yang ada di widget pinggir head unit ini ya. Infonya ada sisa jarak pengendara, baterai, pintu kebuka, TPMS, dan hal-hal kayak konsumsi energi rata-rata, trip meter, dan energi yang dipakai sama elektronik di dalam mobil. Tombol yang setir sebelah kiri ada buat atur adaptive cruise controlnya, plus buka kamera 360-nya, dan ada 2 tombol yang bentuknya hati ini. Nah, ini keren nih ya. Kita bisa set di head unitnya, tombol ini buat apa. Dan per tombol ada 2 fungsi. Kalau ditekan buat apa, dan kalau ditekan terus tahan buat apa. Jadi kayak bisa set 4 tombol ya, pakai 2 tombol fisikal ini. Oke lah. Buat atur spionnya nggak ada kontrol fisikalnya. Bisanya dari head unit sini kita pilih mana yang mau diatur, terus baru kita pakai kontrol yang disetir sebelah kanan ya buat aturnya. Lipatnya juga dari head unit, tapi sekali lagi bisa kita set buat masukin ke tombol shortcut yang disetir itu. Oke, terakhir detail head unitnya. Yang tadi kita bilang di awal ini 15,6 inci dan ditenagain sama prosesor Qualcomm Snapdragon 8155 ya. Ini kalau kita swipe down dari atas, dia bisa buka menu aplikasi penuhnya atau bisa juga buka quick settings yang biasa dipakai ya. Di kiri atas ada status kayak jam, koneksi internet, dan Bluetooth. Di kanan atas ada indikator transmisi dan kecepatan. Di kiri bawah juga ada beberapa shortcut yang bisa kita pilih di kiri kanannya. Tapi yang tengah ini buat pengaturan AC dan ventilated seat ya. Nah, di atasnya ada widget nih. Pertama, ada widget buat ganti mode berkendara. Sebelahnya ada widget media, ada widget navigasi, dan ada widget MID yang tadi udah kita tunjukin ya. Dan kalau kita swipe ke kiri dari kanan, nah muncul quick control juga kayak buat atur lampu, atur head-up display, atur wiper, atur spion, atur beberapa fitur safety dan ADAS-nya, putar layar, atur sunshade, dan bisa kita tambahin beberapa opsi juga ke quick controlnya sini. Yang di sini sama yang di swipe down tadi agak beda ya. Beberapa sih ada yang sama, tapi yang di atas ini misalnya bisa aktifin child lock belakang kiri kanan, akses roadside assistance, matiin mobil gitu-gitu juga ya. Lanjut ada wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto. Jadi kita bisa sambungin HP kita dan nanti munculin interface yang lebih familiar gini dan bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze dan sejenisnya ya. Lanjut list aplikasinya. Ada navigasi bawaan yang internet connected, media yang bisa diputar, ada streaming juga tuh ya dari Joox, selain bisa USB dan Bluetooth. Ada teleponi, bisa buka kamera 360-nya dari sini, menu dashcam-nya tadi. Nah, scene mode ini unik ya. Jadi dia ada beberapa skenario. Yang nap mode ini misalnya kalau kita aktifin, dia bakal mainin lagu relax, tidurin joknya, dan set alarm buat kita bisa tidur di mobil. Ada constant cabin comfort mode yang bikin kabinnya tetap terjaga keademannya setelah ditinggal keluar dan dikunci selama baterainya masih di atas 20% ya. Privacy mode buat bakal umpetin informasi penelpon dan teleponnya bakal di mute. Lighting show bakal mainin animasi lampu di luar. Car wash mode buat siapin mobil masuk ke tempat cuci mobil otomatis. Season mode buat ngasih hiburan audiovisual yang menarik. In-car care buat bisa monitor keadaan di dalam mobil pakai si kamera tadi. Camping mode buat nyalain kelistrikan mobil sambil idle yang sangat lama. Dan smoking mode buat otomatis turunin jendela dan sirkulasi udara kalau terdeteksi adanya asap di dalam kabin dari kamera tadi. Nice ya? Lanjut ada file manager, bisa buka kamera yang tadi, energy flow buat lihat animasi pergerakan energi, ada buku manual, dan settingsnya banyak nih ya. Dari awal, sub menu lights ini ada buat atur mati nyalain lampu, termasuk atur ketinggian sorotan yang tadi, atur ambient light juga dari sini, welcome light, terus buat atur lampu kabin yang nyala kalau ada orang buka pintu juga dari sini, atur backlight tombol juga bisa dari sini, atur follow me home, nah terus ada sub menu control, ini ada buat atur wiper depan dan wiper belakang, buka tutup sunshade, buka tutup dan atur bagasi elektrik, mati nyalain child lock kiri atau kanan, mati nyalain child lock monitor belakang supaya nggak bisa dipencet-pencet anak kecil, auto lock, auto unlock, welcome unlock, walk away lock, buka kunci yang kebuka pintu driver doang atau semua pintu, dan tombol find my di remote bakal bikin mobil berkedip aja atau ada bunyinya. Sub menu kabin ini buat lipat spion, buka spion, atur spion, dan di set kalau kita masuk gigi mundur spionnya ikut turun atau enggak, atur jok termasuk memorinya dan easy entry exit, atur kemiringan layar dan mati nyalain mode smartnya, atur shortcut tombol setir dan mati nyalain wireless charger.
Submenu charging, ada buat ngasih lihat konsumsi energi dari 4 mode berbeda ini. Konsumsinya juga bisa diatur, dihitungnya per 10 km, 25 km, atau 50 km, charge maksimum sampai berapa persen, dan arus maksimalnya kalau isi charging sampai berapa ampere, jadwalin charging juga di sini, dan range yang dikasih lihat di sini pakai standar NEDC atau WLTP bisa kita pilih ya. Submenu HR HUD, ini buat atur segala settings head-up displaynya. Submenu Drive Mode buat atur mode berkendara. Ini kalau kita set ke Customize dia muncul banyak tambahannya gini ya. Dan ada juga buat mati nyalain Stability Control, Hill Descent Control, dan fitur Comfortable Parking yang bikin ngurangin efek nosedive pas kita ngerem. Submenu Cruise Pilot buat atur semua menu adasnya. Submenu Display buat atur-atur yang berhubungan sama layar kayak wallpaper, tema terang atau gelap, atur satuan unit tekanan ban, atau masuk ke mode Screen Clean buat bersihin layar. Submenu Sounds buat atur suara, termasuk atur avasnya ya. Submenu Voice buat atur voice command, tapi belum bisa kita coba ini karena masih di showroom mode ya. Submenu Cabin Camera buat atur kamera driver monitoring dan kamera yang ada di overhead console tadi. Submenu Safety and Service bisa buat akses menu kayak SOS dan Roadside Assistance, matiin mobil, matiin rem parkir elektrik, naikin wiper, dan buat parkir paralel. Submenu My Vehicle buat lihat lebih detail soal mobil ini dan head unitnya. Dan terakhir Submenu Privacy buat perizinan-perizinannya. 5. Safety lengkap. Kayak banyak mobil Cina baru lainnya, fitur keselamatannya Chang'an di PAL S07 ini juga termasuk sangat lengkap ya. Airbagnya ada 6, 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping luar jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Remnya yang depan cakram ventilasi dan yang belakang juga cakram. Tentunya ABS, EBD, dan brake assist komplit lah ya. Dan karena S07 ini mobil listrik, jadi ada regenerative brakingnya yang levelnya bisa diatur dari head unit. Kalau drive mode kita set ke customize tadi. Ada stability control dan traction control juga yang buat matiinnya ada di head unitnya sini. Ada hill start assist control yang bisa nahan rem beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan supaya kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobil yang merosot ya. Dan ada hill descent control juga ya dari head unit. Ini yang bisa bikin mobilnya jalan secara otomatis super perlahan di turunan curam supaya kita bisa lebih fokus sama steeringnya. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik yang terintegrasi gini dan di depan ada 2 titik lagi ya. Kameranya di belakang ada 1, di masing-masing buah spion ada 1, dan di depan ada 1. Dan ngebentuk gambar 360 derajat mobilnya kayak gini. Nah ini angle-nya bisa kita pilih mode 2 dimensi gini, dan bisa dibikin 3 dimensi juga, puter-puterin mobilnya kayak gini. Dan ini kita bisa aktifin transparent mode ya. Jadi kalau kita jalan, dia bakal mengingat gambar sekeliling mobilnya dan diproyeksikan ke bawahnya. Keren ya. Ada TPMS atau pengukur tekanan ban di head unit bagian ujungnya sini. Dan ada dudukan ISOFIX buat pasang child seat lebih gampang di jok belakang. Oh dan yang keren, child locknya S07 ini elektronik ya. Jadi bisa kita aktifin dari head unit nih, yang kiri atau yang kanan aja. Kalau kita aktifin, nanti kunci pintu belakang kiri atau kanannya jadi nggak bisa dibuka dari dalam ya. Nice lah. Nah S07 ini juga ada fitur safety aktif atau ADAS ya, yang manfaatin kamera di balik spion tengah sini, millimeter wave radar yang ngumpet di suatu titik di balik bumper depannya, dan 2 mm wave radar di balik kiri kanan bumper belakang buat sistem blind spotnya. Pertama, ada adaptive cruise control yang bisa jaga kecepatan konstan sambil jaga jarak sama mobil di depan secara otomatis tanpa perlu kita injek pedal rem dan pedal gasnya. Ini termasuk integrated adaptive cruise control juga ya. Nah ini bakal aktifin adaptive cruise control tadi sekaligus sama lane centering atau steering assist. Jadi sembari jaga jarak otomatis sama mobil di depan, mobil kita setirnya bisa muter-muter sendiri sementara waktu ikutin belokan garis lajurnya supaya selalu terjaga di dalam lajur. Dan ini juga termasuk traffic jam assist ya, yang bikin mobilnya bisa ikutin mobil depan dan gerak di dalam lajur hingga di bawah 30 km per jam. Lanjut ada front collision warning yang bisa ngasih peringatan kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan. Dan ada automatic emergency braking yang bisa ngerem otomatis kalau udah dikasih peringatan nabrak tadi tapi nggak kita gubris. Dan ada rear collision warning yang bakal ngasih peringatan ke kita kalau seandainya mobil atau motor di belakang kita melaju terlalu cepat mendekati kita ya. Ada lane departure warning yang bisa mendeteksi garis pembatas lajur. Dan kalau kita berpotensi keluar garis tanpa nyalain lampu sein, nanti bakal dikasih peringatan. Ada lane keeping assist buat gerakin setirnya buat balik ke dalam lajur kalau udah terdeteksi mau keluar lajur tadi. Dan ada emergency lane keeping juga, yang kalau kita mau pindah ke lajur sebelah, tapi pas di sebelah lagi ada kendaraan lain, nanti bakal dibalikin setirnya. Ada lead car departure alert yang ngasih peringatan kalau mobil depan kita udah jalan. Ada intelligent high beam control yang bisa mati nyalain lampu jauh secara otomatis tergantung keadaan di depan. Ada blind spot detection yang bisa nyalain indikator di spion kalau terdeteksi ada objek di titik buta 3/4 belakang kiri atau kanan dan ngasih peringatan bunyi kalau kita tetap nyalain lampu sein ke situ. Ada rear cross traffic braking yang bisa ngasih peringatan kalau pas kita lagi mundur ada objek mendatang dari belakang kiri atau kanan dan bisa ngerem otomatis. Dan terakhir ada safe exit warning yang bakal ngasih peringatan kalau kita mau buka pintunya tapi ada objek mendekat dari belakang kiri atau kanan. Oh, dan di atas setir ini ada driver monitoring system ya, yang bisa mantau apakah kita memperhatikan jalan atau enggak pas lagi nyetir. 6.
eksterior tampan. Meskipun fiturnya banyak, tapi biasanya salah satu hal terpenting yang paling dilihat sama orang Indonesia di mobil adalah desainnya. Dan untungnya Chang'an Deepal S07 ini nggak mengecewakan soal itu. Overall bentuknya futuristik ke tajam-tajaman. Harusnya masuk lah ya sama seleranya sini. Dan tim yang ngedesain pun dari Turin, Italia ya. Dengan teori bodinya yang dipakein golden ratio supaya kelihatan seproporsional mungkin. Dan tema desain techno sportinya. Dan yang kita senang kalau pintunya dibuka, kacanya frameless ya. Jadi kelihatan elegan ya pas pintunya lagi kebuka gini. Nice lah. Dan buat yang belum tahu, mobil dengan kaca frameless gini kalau kita buka pintunya, dia bakal turun sedikit kacanya. Dan pas kita tutup lagi, bakal naik lagi buat nge-seal sempurna ya. Sama ya, pintu belakangnya juga gitu. Oke, dimensinya, S07 ini mirip-mirip sama kompetitor SUV EV medium lainnya. So yes, meskipun gak kelihatan, tapi S07 ini pada dasarnya sedikit lebih besar dibanding SUV medium konvensional kayak CR-V, CX-5, Tiguan Allspace gitu-gitu ya. Detail desainnya, depannya khas mobil listrik, gak ada grill terbuka, jadi bagian depannya dibuat kelihatan rata. Tapi melekuk sangat tajam karena housing lampu kiri kanannya. Nah, yang lampu sih sebenarnya yang proyektor kecil ini ya, tapi di bawahnya ada lapisan mika dengan motif-motif unik gini di dalamnya. Di Cina, ini jadi lampu yang bisa kita custom ya. Tapi kayaknya emang pasar Indonesia belum cocok dengan lampu custom gitu. Oh, dan di pinggirnya dibuatin lubang aerodinamis buat tembusin udara ke area ban depannya. Bagian paling bawahnya dibuat hitam dan ada satu strip chrome gelap persis di bawah plat nomornya. Sedangkan bagian lampu di arealnya ada di atas garis pemisah tajamnya itu ya. Bentuk lampunya unik ya, kayak ada 3 daun gitu. Nah ini Chang'an sebut Starlift di arealnya. Dan bentuk kap mesinnya juga dibuat kayak berotot gitu, tajam-tajam. Detail lampu depannya, di areal dan lampu kecilnya yang di bagian atas nyala semua. Lampu besar dan lampu jauhnya dari proyektor LED yang bawah. Dan lampu seinnya gantiin di areal yang sisi dalamnya ya. Sampingnya, nah ini bagian yang katanya didesain pakai golden ratio. Kalau buat kita yang awam sih cukup tahu aja bentuknya kayak SUV ke coupe-coupean ya, dengan atap belakang yang turun dan window line belakang yang makin naik itu. Dan ditambah single pilar B-nya karena kaca frameless-nya itu emang ngasih kesan yang lebih cantik sih ya dari samping sini. S07 pakai handle model flush yang rata pas mobil dikunci dan kebuka secara elektrik pas dideketin atau dibuka kuncinya tentunya. Velgnya gede banget ya, 20 inci. Pakai model 5 spokes dual tone ala kipas gitu dan dibalut ban 255-45 R20. Nice ini. Di bawah pintunya ada panel hitam dengan list chrome yang dibuat melekuk tajam. Di fender depannya ada panel unik gini. Kelihatannya sih di Cina dipakai buat ekstra kamera yang ada lebih canggih ya. Tapi di sini buat estetik aja. Dan spionnya pakai model yang terintegrasi di pintu gini. Belakangnya, nah ini sebenarnya bagian favorit kita dari si S07 sih. Selain kelihatan super tajam dari sini, coba lihat bagian spoiler dan high mount stop lampnya. Gila, bentuk lampunya unik banget ya. Yes, mirip panel yang tadi ada di fender depannya juga. Kacanya tentu landai ala SUV kekupean dan dilengkapi lekukan bawahnya yang dibuat kayak ducktail. Nah, terus lampunya dibuat full nyambung kiri kanannya, tapi nggak polosan aja. Di sambungannya kayak dibuat motif unik gini, plus logo Deepalnya pun nyala ya. Dan yang di ujungnya pakai bentuk yang sama kayak di areal tadi. Nah, desain lampu belakangnya Chang'an sebut Star Flame Tail Lamp dan ada tulisan Illuminate the Future tuh ya. Dan panel bawah bumpernya dibuat hitam doff yang bentuknya ala-ala diffuser gitu ya, dengan fog lamp di tengah ala-ala mobil formula. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED yang panjang, lampu remnya bagian dalam 3 titik di ujungnya tambah terang dan high mount stop lamp LED-nya nyala, lampu sen LED dan fog lamp di bawahnya LED. Interior mewah. Jangan bilang interiornya Deepal S07 ini terinspirasi dari kapal yacht, tepatnya kapal yacht Mediterranean. Tadinya kita agak bingung nih bagian mana yang terinspirasi, sampai kita lihat konsol tengahnya. Nah, mirip tuh ya bentuknya. Dan ini keren sih ya, dia jadiin jembatan dari laci konsol tengah ke dashboardnya, tapi dibuat kelihatan mewah gitu. Tapi tentunya nyisain storage yang cukup besar di bawahnya ya. Anyway, di luar terinspirasi kapal mewah, interior S07 ini emang kelihatan mewah ya buat di harganya. Apalagi kalau ambil interior yang warna orange. Dari dashboardnya yang dibuat wraparound alias kayak memeluk isi interior. Dan meluknya unik nih ya, dari dashboard yang bagian paling atas yang berbahan empuk dan punya jahitan asimetris di kiri dan kanannya ini yang dibuat nyambung sama pintu yang bagian paling atas. Nah, tapi di bawahnya masih ada lagi tuh bagian horizontal yang lebih nonjol dengan lapis kulit dan jahitan merah plus emblem Deepal. Nah, ini dibuatin panel sambungan unik di pintunya ya, yang isinya ada speaker dan tulisan Deepal juga. Nice ya. Hal kayak ambient light di bawahnya dan si layar sunflower yang bisa nengok kiri kanan tadi ngelengkapin keunikan interiornya.
Dan tentunya mobil zaman sekarang kurang srek disebut kelihatan mewah tanpa panoramic roof gini, ya kan? Setirnya berlapis kulit juga uniknya, two spokes yang bagian bawahnya flat gini dengan satu garis di bawahnya dan dengan belahan di tengahnya. Oke lah ya. Joknya pun bentuknya unik ya. Bentuknya kayak kombinasi model mewah dengan support tebel-tebel di bagian bawah dengan lapisan kulit sintetis microfiber yang pakai aksen diamond-diamond gini, dan bagian support pundak ke atas dibuat kelihatan lebih sporty dengan permukaan yang lebih halus dan garis orange vertikal, dan headrest terintegrasinya yang bentuknya lebar unik gini. Jok belakangnya pun modelnya mirip depannya ya. Dibuat kayak kelihatan mewah di bagian bawahnya, tapi atasnya dibuat ke sporty-sportian dan dengan headrest yang bentuknya unik juga ya. Pintunya, nah ini sih bagian yang paling ngasih efek mewah ya. Desainnya unik banget. Yang bagian paling atas ini soft touch. Nah yang tengah gede banget ini lapis kulit dan dikasih motif garis-garis ini. Mewah ya. Dan bagian yang nongol sedikit ini, yang kayak tadi kita bilang, ceritanya jadi sambungan dari dashboardnya dan jadi grill speaker bertuliskan dipalnya itu. Dan karena handle pintunya pakai tombol elektronik yang ada di depan tombol jendela ini yang dikelilingin panel ala-ala kayu doff, jadi emang kelihatan lebih minimalis overall ya. Yang sandaran tangannya juga dilapis kulit dengan jahitan merah. Dan grill speaker bagian bawahnya dikasih motif diamond-diamond gini. Pintu belakangnya juga mirip pemakaian bahannya, paling beda di desainnya. Jadi kalau yang depan ada sambungan dashboardnya, di belakang sini murni grill speaker atas aja ya. Sedangkan sisa bagian tengahnya, panel sekitar kontrol jendelanya, dan buat sandaran tangannya sama kayak depannya. Nah gimana kalau si handle elektrik yang nggak bisa dipakai? Tenang, di bawah sini ada cover yang bisa kita dorong. Nah nanti di dalamnya ada tali berkait yang bisa kita tarik nih buat buka manual pintunya ya. Detail lainnya, di dalam kabin, sun visornya yang kiri kanan ada kaca yang bisa ditutup buka pakai cover unik ini, dan masing-masing ada dua lampunya yang ngapit ya. Nice lah. Lampu kabinnya di depan LED ada dua, yang cara mati nyalanya tinggal disentuh aja, dan di belakang ada di masing-masingnya, kiri dan kanan LED juga. Pegangan tangan plafonnya di depan hanya ada di sisi penumpang aja, di driver nggak ada, dan di belakang kiri kanan pakai model lipat gini tanpa gantungan baju ya. Spion tengahnya auto dimming alias bakal meredup sendiri kalau kena silau. Pedal gasnya pakai model organ pedal yang tertanam di lantai gini. Tapi gimana rasa duduk di dalam kabinnya? Gelap. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan seperti kebanyakan mobil Cina, beratnya ya buka pintunya. Dapat feel premiumnya. Sudut bukaannya lebar. Nah ini pintunya nge-cover sampai bawah banget. Jadi kalau mobilnya kecipratan kotor dari luar, bawahnya sini terlindungi ya. Paling cuma si karet paling bawah ini aja yang agak kotor. Tapi harusnya sih celana kita masih aman ya kalau kepeperan sama pinggirnya sini. Buat napak ke dalamnya agak tinggi tapi masih gampang banget ya. Dan ini pas kita buka pintu, joknya bakal mundur dulu supaya akses kita lebih gampang. Dan pas kita tutup pintunya, dia bakal maju lagi. Nice ya. Oke, posisi duduk by default kita kalau dibuat paling rendah masih cukup tinggi, tapi tinggi yang ergonomis ya. Dan visibilitas ke depan juga aman banget karena dashboardnya cukup rendah dan gundukan kap mesinnya sangat kelihatan buat patokan dari jalan ya. Ke samping juga aman visibilitasnya karena spionnya modelnya yang di pintu, jadi kurangin blind spot ke situ ya. Pengaturan jok drivernya elektrik 6 arah ya, slide, naik turunin ketinggiannya, dan recline. Dan ada tambahan pengaturan lumbar 4 arah juga. Nice, dan ini bisa diatur dari head unitnya juga ya posisinya, plus ada memorinya dari head unit sini. Yang penumpang depan juga elektrik 4 arah ya, slide dan recline aja. Dan sama bisa diatur dari head unitnya juga. Oke, headrestnya dia pakai model yang fix gini, tapi ini fix yang mewah dan sporty sih ya. Dan ini supportnya lebar banget ya. Ruang kepala di depan sini aman, apalagi ada panoramic roof yang ngasih kesan lebih lega ya. Buat sandaran tangan di tengah sini dilapis kulit sangat empuk, dan ini luar biasa panjang ya. Jadi kita bisa sandarin tangan sambil pegang setir. Sandaran tangan yang di pintu juga dilapis kulit jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa diatur naik turun. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga, dan cukup jauh juga jaraknya dari dashboard. Dan sandaran kaki kiri driver selain ada gundukan, ada pad plastiknya juga ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sama beratnya ya kayak yang depan. Nice, bukannya standar aja, nggak lebar-lebar banget. Dan atapnya sebenarnya agak turun. Tapi karena mobilnya cukup gede juga, jadi pas kita masuk nggak perlu nunduk-nunduk kepalanya. Nah, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depannya. Jarak lantai sama dudukan joknya termasuk jauh nih ya. Dan efeknya sudut paha kita jadi nggak ngangkat-ngangkat. Termasuk nyaman ya buat duduk orang dewasa juga. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi ini udah lega banget ya. Ruang kakinya super aman. Nice ya, berasa leganya. Ruang gerak sepatunya juga masih aman. Headrest adjustable yang di kiri dan kanan, yang tengah ada tapi fix ya. Jadi kita bisa sandaran dengan relax gini. Sudut terbangnya fix, nggak bisa diubah, tapi emang di set di cukup relax ya. Jadi harusnya sih nggak bakal pegel buat jalan jauh juga. Ruang kepala di belakang sini nggak terlalu luas, tapi masih aman. Dan sekali lagi, adanya kaca besar ini di atas ngasih efek lebih lega lagi ya. Buat sandaran tangan di pintu empuk juga dilapis kulit. Yang tengah armrestnya bisa diturunin gini. Dan ini model armrest yang gede ya, mewah sih. Nice lah.
Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya sangat gampang, lantainya full rata. Nah, kaki kita jadi bisa tetap di tengah sini ya. Dudukan jok bawahnya sedikit lebih tinggi dan lebih keras dibanding kiri kanannya. Begitu juga sandarannya ya, lebih maju dan lebih keras karena ada armrestnya tadi. Dan meskipun headrest ini nggak bisa naik, tapi kepala kita masih tetap bisa sandaran aman lah ya di sini. Dan ruang kepalanya sedikit lebih sempit dibanding di kiri kanannya tadi. Dan seatbelt di tengah sini 3 titik ya. Oh, dan kalau kita pindah ke sebelah kiri sini dan penumpang depannya lagi nggak ada, kita bisa manfaatin tombol kapasitif di belakang sini buat majuin jok di depan dan jadi dapat ruang super lega ala bos. Nice lah ya. 9. Bagasi dan storage. Kayak yang tadi kita bilang di awal, Chang'an Deepal S07 ini juga punya bagasi di depannya atau frunk. Dan kapasitasnya termasuk gede tuh ya, 125 liter. Nice ya ini, buat naruh charger portable atau apalah yang nggak bakal sering diambil, bisa ditaruh di sini. Nah, bagasi belakang S07 ini elektrik. Bukanya bisa dari remote sini, tahan tombol bagasinya. Bisa tutupnya juga. Bisa juga kalau mobilnya lagi kekunci, remote-nya kita kantongin dan klik satu-satunya tombol di pintu bagasinya yang agak ke kanan sini posisinya. Nah, nanti bagasinya kebuka ya. Kalau dari dalam bisa juga dari head unitnya, dari quick control bisa kita tambahin, atau bisa juga dari setting sub menu control sini yang bisa kita atur juga tuh ya, ketinggian maksimal kebuka pintu bagasinya. Oke, ini bagasinya, kapasitasnya 445 liter, lumayan besar ya. Bibirnya sih lebar banget dan mengotak, harusnya nggak masalah buat masukin barang yang lebar. Tapi karena bentuknya ala SUV coupe banget, jadi udah pasti barang yang kita taruh di ujung luar sini nggak bisa setinggi dibanding yang ditaruh agak dalam ya. Kasih SUV gini, jarak bibirnya dari tanah cukup tinggi, jadi kalau mau angkat barang berat kayak galon gitu bakal agak sulit. Tapi lantainya full rata sama bibirnya, jadi kalau mau keluarin barang tinggal langsung tarik aja. Oke, detailnya di kiri sini ada satu lampu LED, ada gantungan belanjaan dan ada grill subwoofernya, dan di atasnya ada railing parcel shelf nih. Yang kanan ada lampu bagasi lagi. Nah, di bawahnya meskipun kelihatan kayak grill subwoofer juga, tapi ada gambarnya tuh ya. Ternyata tempat aki ya. Ada gantungan belanjaan juga dan ada si railing parcel shelf ini. Di bawah lantainya dia bisa kelipat setengah gini. Ada beberapa kompartemen kayak buat toolkit, kompresor dan cairan tambal ban. Di bawahnya sini nggak ada apa-apa ya, karena nggak ada ban serep juga. Dan di bawah lantai belakangnya ada kompartemen tipis tambahan. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Lipatnya pakai tuas di ujung sini. Nah, kalau yang kanan dilipat dulu, kita jadi bisa masukin lebih banyak barang sambil duduk berdua di belakang. Dan kalau yang kiri dilipat juga, kapasitasnya jadi jauh lebih besar ya, 1385 liter. Dan ini lantainya rata ya, jadi bisa masukin barang besar dan panjang kayak kasur gitu misalnya. Nah, buat tutupnya disediain handle manual di sebelah kanan sini. Dan kalau mau tutup elektrik, tinggal tekan yang kiri ini. Dan ini sisa storage dalam kabin. Detail-detail lain, Chang'an Deepal S07 ini langsung dirakit lokal ya di National Assembler alias fasilitas perakitan milik Indomobil. Nice ya, garansinya, garansi umum atau garansi kendaraannya berlaku selama 6 tahun atau 120.000 km, mana yang tercapai duluan. Garansi traction battery atau baterai tegangan tingginya berlaku selama 8 tahun atau 240.000 km. Dan ada garansi electric drive system dan vehicle controller selama 8 tahun atau 150.000 km. Dan ada gratis biaya servis jasa dan spare part selama 5 tahun atau 60.000 km. Mana yang tercapai duluan? Sekian memberikan soal Chang'an Deepal S07 ini. Silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe. See you next time.